Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aurora Sukmayo Diwijaya dengan NPM 19103050004. Di sini saya akan memaparkan bisnis plan dari kelompok saya, yaitu One Day One Word JER. Tugas bisnis plan ini sendiri diberikan oleh Bapak Erika selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Nah, bisnis plan One Day One Word JER ini berangkat dari PKM kelompok kami. Itu PKM kami sudah sampai ke tingkat universitas. Nah, kelompok dari bisnis plan ini sendiri yang berangkat dari kelompok PKM adalah yang pertama ada Benita Adelia Damayanti dengan NPM 19103050049, ada Siti Lailatul Kotija dengan NPM 19103050007, dan saya sendiri Aura Sukmoyo Diwijaya dengan NPM 19103050004. Nah, yang menjadi pokok bahasan kita kali ini adalah latar belakang, gagasan kegiatan usaha, peluang pasar atau analisis SWOT. Kemudian ada analisis kelayakan usaha, keberlanjutan usaha, pengamatan lingkungan, strategi pemasaran, anggaran biaya, dan jadwal kegiatan. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang. Adanya bisnis plan ini yang berangkat dari PKM itu didasarkan dari kebutuhan konsumen belajar mengenai kosakata bahasa asing, yang kemudian mampu melahirkan produk inovatif berupa kertas pesan yang berisi kosakata bahasa Inggris untuk dipelajari konsumen setiap harinya. Nah, ini tuh berisi kertas, gulungan kertas yang diwadahkan pada jar atau toples. Itu isinya dalam satu jar itu ada 365 sampai 366 gulungan kertas. Di mana kami juga memberikan custom untuk mata pelajaran lain, tidak hanya bahasa Inggris saja. Kemudian untuk gagasan kegiatan usaha. Nah, gagasan kegiatan usaha dari awal dan kemudian pengembangannya itu didasarkan pada One Day One Word JER itu sebagai usaha penambahan kosakata bahasa Inggris untuk masyarakat. Nah, itu tuh merupakan inovasi dari kita untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris pada masyarakat dengan penambahan kosakata. Kemudian pengembangannya itu kami mengembangkan dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan konsumen. Sebagai contoh pada mata pelajaran di bidang lain seperti matematika, fisika, ekonomi, di mana gulungan kertas tersebut dapat berisi rumus atau sistematika apapun, kemudian bisa berisi nama ilmiah juga untuk mata pelajaran biologi. Yang kemudian adalah peluang pasar atau analisis SWOT. Nah, dari produk yang telah kami kembangkan, kami menganalisis terdapat strength atau kekuatan di mana One Day One Word JER itu memiliki fungsi dalam penambahan kosakata bahasa Inggris dan membantu siswa dalam proses belajarnya pada suatu mata pelajaran setiap harinya. Kemudian gulungan kertas dalam setiap toples itu nantinya dibuat menarik sehingga konsumen tertarik untuk membuka gulungan kertas tersebut setiap harinya. Lalu One Day One Word JER itu juga didesain menarik mulai dari toples hingga gulungan pada kertasnya. Lalu di dalam toples One Day One Word JER itu terdapat list card. Nah, itu fungsinya untuk memantau penambahan kosakata dan materi pelajaran. Ya, bisa
bersifat seperti ada rumus atau kata-kata ilmiah dan lain-lain. Jika itu untuk produk custom yang menjadi pengembangan kami. Untuk yang produk pokok itu adalah kosakata bahasa Inggris. Kemudian strength atau kekuatan selanjutnya adalah distribusi produk ini bisa semakin luas, karena dari awalnya pasarnya itu hanya untuk mata pelajaran atau bidang bahasa Inggris saja, tapi untuk pengembangannya kali ini kami perluas pada mata pelajaran di bidang lain. Kemudian weakness atau kelemahan. Nah, yang menjadi weakness atau kelemahan dari produk ini nantinya mungkin saja karena produk ini belum dikenali luas oleh masyarakat. Kemudian opportunity atau peluang. Yang menjadi peluang dari produk ini adalah inovasi produk One Day One Word Jar itu belum banyak diproduksi. Kemudian banyaknya masyarakat yang sadar pentingnya bahasa Inggris di era ini sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian produk ini juga dapat membantu masyarakat dan siswa karena berfungsi sebagai penambah kosakata dan pemahaman materi pelajaran bagi siswa. Kemudian threat atau ancaman, yang menjadi ancaman dari produk ini adalah pemasok bahan baku itu belum tentu selalu memasok bahan baku yang dibutuhkan sesuai dengan harga yang cocok. Kemudian selanjutnya adalah analisis kelayakan usaha. Nah, berdasarkan hasil analisis cash flow, perencanaan usaha dengan penerimaan dan pengeluaran usaha dari modal awal itu 7.474.000, kemudian mampu menghasilkan produk One Day One Word Jar itu sebanyak 150 buah. Nah, itu diperkirakan per bulan itu dapat menjual satunya per unit itu ada 60.000. Nah, dengan memproduksi One Day One Word Jar sekitar 150 unit per bulan. Jadi per bulan itu diperkirakan dapat menjual sekitar 150 unit atau buah dengan harga 60.000. Itu diperkirakan nantinya hasil jual itu sebesar 108 juta, maka didapatkan keuntungan sebesar 18.513 pada 1 tahun dengan produk yang terjual secara keseluruhan, sehingga nilai penjualan relatif stabil dan layak untuk dijadikan sebagai kegiatan usaha. Kemudian keberlanjutan usaha. Nah, produk One Day One Word Jar ini dapat dikembangkan menjadi produk sesuai dengan kebutuhan konsumen seperti yang saya bicarakan tadi. Produk ini dapat diaplikasikan pada bidang mata pelajaran lain. Sebagai contoh pada bidang mata pelajaran matematika, fisika, dan ekonomi, di mana gulungan kertas berisi rumus-rumus sehingga pengembangan produk ini dinamakan bisa menjadi One Day One Formula Jar. Kemudian pengembangan produk pada mata pelajaran biologi berisikan gulungan kertas berisi nama ilmiah dari makhluk hidup dan urutan atau sistem pada tubuh dan lain-lain. Namun, pengembangan produk ini nantinya diproduksinya hanya ready sesuai kebutuhan konsumen atau custom. Nah, jadinya diharapkan produk One Day One Word Jar dari pengembangan ini memiliki daya beli konsumen yang semakin tinggi dan luas. Jadi pasarnya juga menjadi sangat luas. Karena daya beli konsumennya tinggi. Selain itu, One Day One Word Jar itu
itu untuk penjualannya atau promosinya itu bisa dilakukan secara kontrak dengan pihak-pihak tertentu sehingga mengurangi kemungkinan jatuhnya usaha. Kemudian pengamatan lingkungan. Nah, pengamatan lingkungan dari produk ini dilakukan pada beberapa orang yang mengalami kesulitan untuk mata pelajaran atau dalam masyarakat dalam mempelajari bahasa Inggris dari terhambat oleh biaya, waktu. Oleh karena itu kami membuat usaha One Day One Word Chair sebagai upaya penambah bahasa Inggris pada masyarakat. Selain itu kami juga melihat respon dari siswa dari beberapa sekolah terhadap masalah atau kesulitan belajar, yang mana kesulitan untuk memahami atau sukarnya pengingatan bahasa asing pada beberapa rumus atau sistematika sehingga berimbas pada kemampuan pemahaman siswa, sehingga kami menciptakan pengembangan berupa One Day One Formula Chair. Kemudian strategi pemasaran seperti yang tadi saya bilang, kami akan melakukan beberapa kontrak dengan pihak tertentu. Untuk strategi pemasaran yang pertama itu kami akan membuat media pembelajaran berupa One Day One Word Chair yang mudah terjangkau sehingga dapat menarik perhatian konsumen. Kemudian yang kedua, kami akan membuat One Day One Word Chair ini secara unik sehingga konsumen dapat belajar bahasa Inggris dengan penambahan kosakata. Kemudian selain itu juga bisa diperluas di mata pelajaran atau mata bidang pelajaran yang lain sehingga peluang pasar kami juga semakin luas. Terus yang ketiga, kami juga bisa melakukan pemasaran secara offline dan online secara persuasif. Dan yang keempat, menjalin kerjasama dengan kontrak dengan beberapa pihak bimbingan belajar dan sekolah. Kemudian yang kelima, menyediakan pengembangan produk berupa di bidang mata pelajaran matematika, fisika, ekonomi, di mana gulungan kertas berisi rumus-rumus sehingga pengembangan produk ini dinamakan One Day One Formula Chair. Kemudian untuk pengembangan produk di mata pelajaran biologi dapat berisi gulungan kertas dengan nama-nama ilmiah dari makhluk hidup dan urutan atau sistem pada tubuh dan lain-lain. Dimana namun penyediaan produk ini One Day One Formula Chair serta pada mata pelajaran yang lain itu sifatnya nanti custom atau diproduksi secara sesuai dengan kebutuhan minat konsumen. Yang keenam adalah menjual produk dengan harga yang terjangkau. Kemudian profil konsumen. Nah, yang menjadi profil konsumen kami adalah siswa jenjang pendidikan anak usia dini, sekolah dasar hingga jenjang menengah serta masyarakat umum yang berminat belajar bahasa Inggris, serta siswa dan pada jenjang sekolah tertentu yang mengalami kesulitan pada pemahaman mata pelajaran di bidang lain seperti ekonomi, fisika, kimia, biologi, dan matematika, ekonomi juga. Kemudian yang kedua, masyarakat yang memerlukan penggunaan bahasa Inggris untuk kesehariannya seperti para pedagang di tempat wisata yang banyak kunjungan dari wisatawan asing. Dan yang ketiga adalah masyarakat umum yang tidak berkesempatan mengambil kursus berbahasa Inggris karena keterbatasan waktu maupun biaya. Nah, produk kami dapat digunakan dengan waktu yang fleksibel dan terjangkau harganya. Selain itu juga profil konsumen kami dapat memanfaatkan dari sekolah-sekolah tertentu atau lembaga-lembaga tertentu yang membutuhkan media belajar ini. Kemudian selanjutnya adalah anggaran biaya.
Nah, anggaran biaya dari produk ini untuk jenis pengeluarannya dan biayanya, yang pertama itu ada perlengkapan yang diperlukan itu sekitar 700.000. Kemudian untuk bahan habis pakai itu ada 5.504.000, dan untuk perjalanannya sekitar 200. Kemudian untuk packaging itu ada 1.070.000. Nah, jumlahnya keseluruhan adalah 7.474.000. Kemudian yang terakhir adalah jadwal kegiatan. Nah, nantinya tim kami akan melakukan survei di bulan pertama itu, kemudian ada analisis, desain, perakitan, pengujian, promosi, dan nantinya kesimpulan itu adalah hasilnya ya. Untuk gambaran dari produk kami mungkin bisa dilihat di Instagram One Day One Voucher. Itu mungkin ada contoh gambar dari One Day One Voucher. Itu kami juga kalian juga bisa cek di Shopee ataupun di Instagram sudah ada dengan nama produk satu ya tulisannya One Day One Voucher. Terima kasih. Sekian dari saya.